Baik, saya di tengah pandemi kembali untuk menjawab line telepon interaktif masih bersama Dr. Corona Rintawan, seorang spesialis kedaruratan medis. Langsung kita menuju ke Serang ya, Dr. Corona, untuk berjumpa dengan Ibu Luki. Ibu Luki, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, silakan Halo. tanya apa dengan Dr. Corona. Pak Dokter, saya dulu pernah itu bersihin telinga dengan cotton bud. Ternyata ketinggalan di dalam. Oh, Terus tadi saya bersihin lagi tuh berdarah, gimana tuh dok ya? Sering gatel-gatel gitu dok. Makasih jawabannya dok, selamat pagi. selamat pagi. Kita kumpulkan dulu ya, Dok. Saya langsung menuju ke Pak Hari di Jakarta. Pak Hari. Ya, selamat pagi. Pagi, langsung dengan Dr. Corona, silakan. Selamat pagi, Pak Dokter. Pagi, Pak Ari. Ya, saya punya keluhan, Dokter. Di kaki paha saya sebagai bagian kiri, itu kalau ditekan itu kayak rasa kebal, Dokter. Sama saya punya betis itu tegang terus ya, kayak kaku gitu ya. Kayak keras betisnya itu. Kadang-kadang kalau malam tuh suka ketarik kram gitu, Dokter. Oke. Itu apa penyebabnya, Dokter ya? Apa saya harus minum obat apa yang supaya bisa lentur gitu? Ada yang ingin ditanya ke Pak Hari, Dok? Jadi pahanya itu kalau ditekan itu rasa kebal gitu, kayak ada semutan gitu. Hanya sebelah kiri aja ya, Pak Ari? Iya, sebelah kiri. Tapi kalau betis itu kiri kanan, Dok. Betisnya kiri kanan tuh kayak kaku gitu, tegang ya. Urat-urat keras gitu. Berapa lama? Itu ya sekitar, kalau udah digerak-gerakin itu ya agak lemas lagi. Oh, hilang timbul berarti ya. Iya, cuman kalau malam tuh suka bangun, tiba-tiba tuh suka kram gitu betisnya. Ketarik gitu. Pak Ari pekerjaannya apa sehari-hari? Sekarang saya Kegiatannya? udah nggak ada aktivitas. Umur saya udah 70 tahun, Dok. Oh, di rumah aja berarti ya aktivitas? Iya, di rumah aja. Baik. Oke, baik. Dr. Corona, kita jawab dulu Ibu Luki di Serang. Telinganya sempat dibersihkan dulu dengan cotton bud atau korek kuping, ada yang ketinggalan, berdarah dan gatal-gatal. Nah, bagaimana mengatasinya, Dr. Corona? Ya, Bu Luki, tadi ketinggalan cotton bud. Ini tadi tidak disebutkan ya berapa lama ya. Iya. Hitungannya bisa, karena hitungan hari dengan hitungan mingguan ini berbeda ya. Karena kalau sudah semakin, apalagi ini nggak ada keterangan ini sudah diambil belum gitu. Karena kalau ada barang asing di telinga, ya itu pasti harus diambil gitu. Jadi ini apa istilahnya ketinggalan, sudah dijemput belum ini kan diambil atau belum. Nah ini harusnya kalau memang belum, segera ya ke rumah sakit, ke IGD atau ke poli THT, itu nanti diambil. Itu biasanya prosesnya mudah, cepat gitu, terus nggak sakit gitu. Karena kalau jika dibiarkan ini nanti bisa jadi infeksi gitu. Itu. Nah kalau sudah itu kemudian jadi gatel, nah kemudian dikorek-korek lagi ya, terus jadinya berdarah. Ini bisa dua kemungkinan. Berdarahnya itu di daerah sekitar liang telinga, atau mungkin malah karena terinfeksi tadi kemudian dikorek-korek jadi luka, yang kena ini nanti gendang telinga, itu yang paling ini ya, paling berbahaya ya. Karena akan mengurangi fungsi pendengaran, juga nanti infeksinya juga akan makin bertambah. Jadi saya kira saran saya untuk kasusnya Bu Luki memang harus periksa ya ke poli THT atau ke IGD untuk nanti dilihat pakai alat itu namanya otoskop. Nah nanti dilihat tuh kelihatan nanti apakah penyebab berdarahnya atau ada benda asingnya masih ada atau enggak di telinganya. Baik, itu Ibu Luki ya. Sekarang jangan ditangani sendiri ya, karena ini telinga ya, kan kita nggak bisa lihat tuh barangnya. Jadi saya kira emang harus ke rumah sakit. Ke THT atau ke ya. klinik, ke poli THT atau ke dokter praktek THT boleh. Baik, sekarang buat Pak Hari di Jakarta yang paha kirinya ada rasa kebal, betisnya kiri kanan suka tegang atau keras, dan kalau tidur atau malam itu suka kram. Nah, dugaan diagnosanya Dr. Corona apa itu? Kenapa? Iya, untuk yang paling ringan memang ini hanya masalah otot ya. Gitu. Jadi
mungkin karena aktivitasnya, mungkin ini ya, karena kondisi pandemi berkurang, harusnya biasanya banyak aktivitas keluar, mungkin sekarang banyak di rumah gitu ya, sehingga ini yang biasanya aktivitas olahraga atau apa jalan atau apa ini berkurang hanya di rumah. Nah ini bisa mempengaruhi. Kalau seperti ini memang bisa dicoba dulu sama kasih obat gosok gitu ya, katanya itu ya, untuk mengurangi nyerinya atau kramnya, kemudian dipijat-pijat ringan itu ya. Tapi kalau memang sudah dilakukan itu masih berlangsung, mungkin harus periksa ke polisyaraf ini, karena khawatirnya kalau kita merekomendasikan obat pengurang nyeri, nah ini untuk usia tua agak beresiko ini gitu. Karena kalau beliaunya nanti beli sendiri obat pengurang nyeri, nah ini nanti bisa masalah di lambungnya, bisa luka dan apa istilahnya ya, berak darah ya. Kalau kadang orang kan sekarang minum jamu ya, jamu pengurang rasa nyeri itu gitu, jamu pegelino ya, itu kan banyak ada beberapa yang dicampur ya dengan obat-obat pengurang nyeri gitu ya. Nah itu kalau tidak sesuai dosis, nanti efeknya berbahaya ini. Dalam jangka waktu lama biasanya lambungnya bisa luka atau bocor itu efek dari yang. Jadi kasih obat gosok dulu untuk Pak Hari, dipijat-pijat itu ya. Kalau memang masih berlanjut atau memang sangat mengganggu sekali, ya memang harus periksa gitu ke dokter penyakit saraf ya. Gitu. Iya. Oke. Biasanya nanti bisa digosoknya pada saat mulai muncul keluhan, biasanya bisa istilahnya diperhatikan, misalnya oh ini kalau malam mau tidur atau pas tidur pasti muncul keluhan. Nah itu sebelum tidur bisa digosok dan pijet-pijet gitu. Baik, itu sarannya Pak Hari di Jakarta ya. Mudah-mudahan juga bisa teratasi dengan baik. Dr. Corona Rintawan, terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di lain waktu dan terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.